Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Hadir lagi saya di channel Malaysian Respond. Oke, tajuk kita pada kali ini adalah berhubung pembabitan Rusia dalam konflik di Gaza, konflik Israel-Palestin. Kita tahu saudara-saudara ada beberapa blok kuasa-kuasa besar di dunia ini yang mengintai krisis ini sejak sekian lama dan pembabitan mereka sudah tentulah tidak dapat kita nafikan. Kalau kita kaji saudara-saudara, sebenarnya kalau kita melihat ke barat, maka adalah yang dinamakan blok NATO atau Perjanjian Persepahaman Atlantik Utara. Tapi kita sebenarnya kurang tahu bahwa terdapat satu pakatan lain, tetapi pakatan itu sudah bubar sekarang ini, yaitu Pakatan Warsaw. Warsaw ini nama ibu negeri Poland ya. Pakatan Warsaw ini mewakili blok timur Eropa pada ketika itu yang diketuai oleh Soviet Union. Apabila Soviet Union berpecah, maka blok Warsaw pun ikut berpecah. Tetapi tidak dapat kita nafikan bahwa pengaruh blok Warsaw ini masih ada. Oke, kemudian kita pun tahu bahwa terdapat kuasa besar lain seperti Korea Utara, China, malahan India dan Pakistan yang juga turut berada dalam lokus krisis ini. Jadi saudara-saudara sekalian, kita umat Islam terutamanya sering mengutarakan pendapat bahwa Korea Utara akan datang membantu, Rusia dan Turki akan datang membantu. Oke, kita letak Korea Utara dan Turki ke tepi karena kita tahu dua negara ini mungkin hanya membantu dari segi moral. Jarak Korea Utara terlalu jauh. Oke, manakala Turki pula seperti biasa, salah sebuah negara anggota OIC, peranannya kita tidak perkecilkan tetapi kita tahulah setakat mana. Jadi saudara-saudara, bolehkah kalaulah kita anggap Rusia memang sudah terbabit karena mereka sudah menyatakan pendirian. Tetapi bolehkah kita percaya dengan pembabitan Rusia? Bolehkah kita percaya bahwa Rusia jujur mau membantu perjuangan umat Islam di mana-mana? Karena kalau kita lihat rekod, Rusia pernah menceroboh bumi Afghanistan pada tahun 1980. Kemudian Rusia juga pernah berkonflik di wilayah Dagestan, di Chechnya, di Grozny. Kemudian saudara-saudara ketika krisis Balkan, krisis Balkan Yugoslavia, Rusia pernah menyebelahi puak Serbia memerangi umat Islam di Bosnia. Jadi kita boleh percaya ya? Jawabannya boleh, sangat-sangat boleh karena saya jelaskan satu persatu. Pembabitan Rusia dalam krisis-krisis yang mereka masuki tidak seperti pembabitan blok barat NATO terutama Amerika Syarikat. Amerika Syarikat dan blok NATO sudah pasti akan mengintai peluang ekonomi, kuasa, dan kepentingan-kepentingan Israel dalam setiap pergerakan mereka. Sedangkan Rusia tidak mempunyai kepentingan-kepentingan berkenaan. Kalau kita perhatikan sejarah dengan teliti, kemasukan Rusia yang dianggap pencerobohannya, media barat menyatakan bahwa Rusia masuk ke Afghanistan adalah pencerobohan. Sebenarnya tidak. Rusia masuk ke Afghanistan adalah sebagai blok pendamai yang mau mendefuse atau mengurangkan pergeseran yang berlaku di bumi Afghanistan pada ketika itu. Rusia tidak memerangi umat Islam. Mereka cuma memerangi kerajaan yang didalangi oleh Syah Iran pada ketika itu. Apabila puak mujahidin bangkit menentang Rusia, Rusia sebenarnya tidak terlalu kalah tetapi mereka berundur kerana tidak mau memerangi golongan mujahidin yang diketuai oleh Ahmad Shah Massoud pada ketika itu. Begitu juga konflik di Chechnya. Konflik di Chechnya, saudara-saudara, Rusia tidak melakukan serangan langsung ke atas orang awam dan membabitkan diri dalam pergolakan politik di Chechnya. Mereka cuma mendefuskan keadaan, tetapi seperti biasa media barat menggambarkan bahwa Rusia berkelakuan sebaliknya. Kemudian dalam krisis Bosnia, Rusia memang memihak secara moral karena terikat sebagai golongan ortodoks, Kristen ortodoks yang sama dengan Serbia. Jadi mereka mempunyai tanggung jawab moral untuk menyokong Serbia pada ketika itu, tetapi tidak menyerang umat Islam di Bosnia secara langsung. Kita lihat peperangan antara Rusia dengan Ukraina sekarang ini membuktikan bahwa hujah saya ini benar, saudara-saudara. Apabila Rusia tidak menyerang orang awam dan tidak mempunyai kepentingan ekonomi untuk menyerang Ukraina, tetapi mereka hanya mau menahan pengaruh blok NATO dan Barat daripada melakukan unsur-unsur kapitalis di negara-negara ini. Itu juga yang berlaku di Afghanistan. Jadi Rusia dari segi niat dan dasar kita boleh percayai, saudara-saudara, karena Rusia dia tidak masuk ke sebuah negara itu untuk mengintai peluang ekonomi, untuk memenangkan kepentingan Israel dan sebagainya berbanding dengan NATO. Jadi saudara-saudara, kepada sesiapa yang menonton video saya ini, silakan tinggalkan komen kalau ada
tambahan atau apa-apa. Pada pendapat saya, Rusia boleh kita percayai kalau mereka jujur mau membantu. Karena kita nampak daripada sejarah, Rusia ini memang daripada dasar politburo mereka dulu, dasar perestroika mereka dulu, mereka memang tidak mau berperang dengan umat Islam secara langsung. Tidak ada lagi sebelum setakat ini. Jadi saudara-saudara, kita perbetulkan pendapat, kita berdoa bahwa kemenangan umat Islam, sama ada tanpa bantuan atau dengan bantuan daripada pihak lain, akan tetap kita capai, karena kita yakin Allah akan membantu perjuangan kita. Cuma masalahnya lambat atau cepat saja. Kita harus bersabar dan teruskan berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.